Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 48, Kilas Balik Part 2. Jelas salah karena pertama kamu sudah menjadi istri orang. Kedua, kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Dan aku tidak mencintaimu lagi. Pekik Tigor. Alana terdiam beberapa detik. Terkadang hasrat berlebihannya selalu saja timbul sewaktu-waktu. Apalagi ketika yang dirindukan ada di depan matanya. Tapi aku merindukanmu, Titan. Keluh Alana. Rindu itu ada karena penyakitmu itu. Kamu sebenarnya tidak benar-benar merindukanku, ucap Tigor. Kenapa kamu bicara begitu? Protes Alana. Kamu seperti ini karena suamimu sedang tidak ada di sisimu. Dan sebagai pelampiasannya kamu beralih padaku. Kamu memang seharusnya berobat, Alana. Hal itu pasti akan mengganggu rumah tanggamu, tegas Tigor. Segitu ia masih bisa menahan emosi dan tidak bersikap kasar. Apa yang kamu lakukan saat ini bukan menunjukkan rasa rindu dan cinta yang tulus, melainkan hanya hawa nafsu akibat penyakit yang kamu derita. Aku tahu, semenjak mengenal Raffin, cintamu hanya untuknya, dan aku yakin hanya dia pria yang dapat mengerti dirimu dengan sangat baik. Jadi, jangan kecewakan dia, lanjut Tigor. Kali ini Alana terdiam. Apa yang dikatakan oleh Tigor memang benar. Mungkin selama ini ia telah keliru menilai perasaannya. Tak bisa membedakan mana ketulusan dan mana yang karena nafsu jika hasrat seksual berlebihannya sedang kambuh. Baiklah, aku pergi. Akhirnya Alana mengalah. Ia hendak beranjak. Tunggu, Tigor menahan. Hal itu sukses membuat Alana kembali menoleh. Ada apa? Tanya Alana yang kembali mengulum senyum. Pikirnya Tigor akan membahas soal bayi yang ada dalam kandungan Alana. Tapi ternyata bukan itu. Apa malam ini, Belva dan Raffin akan bersatu? Tanya Tigor yang terlihat resah. Tentu saja hanya itu yang ia cemaskan sedari tadi. Kenapa kamu mencemaskan hal itu? Tanya Alana menyelidik. Karena aku tahu Belva tidak menginginkan hal itu, ucap Tigor dengan ekspresi gelisah. Kalau sudah yakin begitu, kenapa harus dicemaskan? Kata Alana sembari menaikkan sebelah alis. Tigor terdiam. Ia hanya takut kalau Belva terus-menerus terjerat dalam pernikahan itu dan bersedih. Sudahlah, untuk apa kamu mengkhawatirkan istri orang? Bersatu atau tidak mereka di dalam sana, itu urusan Belva dan Raffin sebagai pengantin baru. Terima resiko sajalah kalau sewaktu-waktu wanita yang kamu cintai dinikmati oleh suaminya sendiri. Namanya juga mencintai istri orang, ledek Alana dengan sarkas. Tigor menelan ludah dengan berat. Tak bisa membayangkan hal itu terjadi. Meskipun ia tahu kalau dirinya memang bukan siapa-siapa dan tidak terikat hubungan apa-apa dengan Belva. Tetapi hatinya sudah terpaut dengan wanita itu dan tentu saja hati selalu egois untuk menolak kenyataan. Tigor memejamkan mata. Ada rasa perih dalam hati. Posisinya benar-benar sulit. Alana yang melihat kegelisahan di wajah Tigor hanya bisa tersenyum lebar dan kemudian meraih jemari pria itu lalu mengambil sebuah ballpoint yang tergeletak di atas dashboard mobil kemudian dengan cepat menuliskan sebuah kontak nomor. Barangkali kamu ingin mengetahui apa saja yang dilakukan wanita pujaanmu. Kamu bisa hubungi aku. Daripada harus menguntit di sebelah rumah seperti ini. Karena hal itu hanya membuatmu kamu akan terlihat bodoh, Titan. Ujar Alana setelah selesai menuliskan nomor kontak pribadinya. Saat itu Tigor tak bisa berkata-kata. Sementara Alana langsung keluar dari mobil. Bye, sayang. Ups. Maksudku, bye. Titan, aku harus terbiasa menganggapmu hanya masa lalu. Alana tersenyum puas. Kemudian meninggalkan jejak kis di kaca mobil itu. Oh ya, ucapkan selamat malam untuk bayimu. Alana mengusap perut. Tigor membuang napas pelan dan menatap sengit ke arah Alana. Aku tidak yakin itu anakku. Karena tidak lama setelah musibah itu, kamu menikah dengan Raffin. Bisa saja itu adalah anak kalian. Bukan hasil dari kebodohanku. Ketus Tigor. Alana tergelak. Terserah apa katamu. Tapi yang jelas anak ini adalah anakmu. Alana langsung melenggang meninggalkan pria itu.
Tigor semakin gusar saat ini. Rasanya kepalanya ingin meledak detik itu juga. Dalam hatinya seolah menjerit, mengapa ia harus bertemu kembali dengan Alana? Wanita yang telah menghancurkan hidupnya 2 kali. Ya, 2 kali. Pertama saat Tigor rela menentang orang tuanya demi bertunangan dengan Alana namun berakhir dikhianati. Kemudian kedua saat ia dijebak oleh wanita yang sama hingga berakhir menabur benih di rahimnya. Sejak malam itu aku memang menyimpan kontak Alana. Setiap kamu mengabaikan pesan dan teleponku, aku selalu menghubunginya demi mengetahui keadaanmu. Begitu juga jadwal kebersamaanmu dengan Ravin, semuanya aku tahu dari Alana. Jelas Tigor. Belva termangu mendengarkan setiap cerita dari Tigor. Ternyata selama ini dugaannya salah. Tigor tak seburuk yang ia kira. Dan Ravin yang benar. Selama ini Tigor memang berkomunikasi dengan Alana sebagai perantara agar mengetahui keadaan Belva, apalagi jika ia tak bisa dihubungi. Semua itu aku lakukan karena aku sangat mencemaskan keadaan kamu. Andai aku bisa melakukan sesuatu agar kamu terbebas dari pernikahan itu, mungkin aku sudah melakukannya. Belva. Sambung Tigor. Percayalah. Aku dan Alana sudah tidak ada apa-apa lagi. Aku tidak lagi mencintainya. Tigor terus berujar dan meyakinkan. Dan maafkan aku, jika selama ini aku menutupi fakta ini. Karena aku hanya takut akan membuatmu lebih terluka lagi. Walaupun pada akhirnya kamu akan mengetahui juga. Tapi sungguh, semua ini di luar kendali kita semua. Aku pun sangat terkejut saat mengetahui bahwa Alana adalah istri pertama Ravin. Lanjut Tigor. Belva cukup terharu. Untuk ini ia masih bisa memaafkan. Tetapi ada satu hal yang mengganjal di hatinya. Kalau begitu ada yang lebih penting dari sekedar perasaan kita, Tigor. Belva mengangkat wajah, menatap serius pria di hadapannya. Ini soal anak yang dikandung oleh Alana. Tigor menelan ludah dengan berat. Kepalanya seperti ditumpu beban yang semakin berat jika kembali diingatkan hal itu. Apa benar kamu telah melakukannya dengan Alana? Kalau kamu tidak mencintainya, lantas kenapa Alana bisa mengandung anakmu? Tanya Belva serius. Tigor menghela napas. Ia memang belum menceritakan apa yang dialaminya saat di Australia. Kejadian yang mungkin membuat dirinya menyesal seumur hidup. Aku memang melakukannya, tapi semua itu di luar kendaliku. Malam itu, aku tengah patah hati. Ucap Tigor dengan ekspresi sendu. Membuat Belva tampak terheran. Patah hati. Belva menaikkan kedua alisnya. Ya, saat kejadian di Australia itu, hatiku sedang tidak baik-baik saja. Aku benar-benar terpukul saat mendengar kamu akan menikah dengan Araf. Aku saja sampai tidak bisa menggambarkan bagaimana sakitnya mendengar berita itu. Aku merasa menjadi pria yang benar-benar bodoh. Ujar Tigor, menerawang ingatan saat kejadian beberapa bulan lalu yang membuat hatinya patah. Belva tercekat mendengarnya. Ia belum bisa berkomentar apa-apa. Malam itu, aku menghadiri acara meeting internasional bersama vendor-vendor ternama. Pikiranku masih kacau saat itu. Aku memilih menyendiri dan minum. Tapi beberapa saat setelah aku minum, ada seorang perempuan menghampiriku, menyapa dengan hangat dan seolah akrab denganku. Awalnya aku tidak sadar siapa perempuan itu, sampai dia mengatakan bahwa dirinya adalah Alana. Tigor tersenyum pahit mengingatnya. Belva hanya menyimak dengan serius. Aku hanya termangu sebentar saat menegaskan penglihatan kalau perempuan yang mendekatiku itu benar adalah Alana. Dia duduk bersamaku, bertanya kabar dan keadaan. Aku hanya menjawab seperlunya saat itu. Dia begitu asik dengan cerita kehidupannya setelah kami putus. Bahkan tanpa aku bertanya, perempuan itu tak henti-hentinya bercerita. Jangan tanya apa yang dia ceritakan, karena aku saja tidak menyimaknya dengan serius. Tigor tertawa sinis menceritakannya. Aku terus minum dan minum. Mungkin saat itu kesadaranku terus menurun. Entah sejak kapan, minumanku habis dan langsung dibawakan dengan yang baru. Alana menuangkannya untukku. Tanpa berpikir panjang, aku terima saja minumannya. Malam itu yang aku inginkan hanyalah melupakan tentangmu, Belva. Bahkan kalau bisa malam itu aku ingin minum sampai mati. Konyol sekali. Tigor menelan ludah dengan berat. Begitu pahit ketika menceritakan kejadian malam itu. Sementara Belva tampak menerawang ingatan teringat dengan cerita Cindy tempo hari yang mengatakan tentang kebersamaan Tigor dengan seorang wanita malam itu. Tidak salah lagi.
Yang diceritakan oleh Tigor adalah penjelasan lengkap dari yang pernah Cindy lihat.